Menjaga harga pangan tetap terjangkau adalah kunci stabilitas sosial dan ekonomi bangsa. Ketika kebutuhan pokok dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, rasa aman dan kepercayaan terhadap negara pun tumbuh. Stabilitas harga pangan bukan hanya soal angka di pasar, tapi juga tentang menjaga harmoni kehidupan sehari-hari. Memastikan anak-anak bisa makan dengan layak, dan para orang tua tidak khawatir akan masa depan keluarga mereka. Hari ini, 16 Agustus 2025, Gerakan Pangan Murah diluncurkan serentak oleh Perumbulok dan Polri di seluruh Indonesia. Inisiatif besar ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan solusi konkret atas tantangan pangan yang dihadapi masyarakat. Peluncuran ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pejabat tinggi hingga petugas di lapangan, yang bersama-sama bergerak untuk memastikan pangan murah benar-benar sampai ke tangan rakyat. Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi kolaborasi Bulog dan Polri yang efektif hingga ke pelosok desa. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa sinergi antar lembaga sangat penting untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil, memastikan tidak ada yang tertinggal dalam upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Gerakan ini menjawab keresahan masyarakat atas fluktuasi harga kebutuhan pokok. Banyak keluarga yang sebelumnya cemas menghadapi kenaikan harga, kini bisa bernapas lega karena adanya kepastian harga yang lebih stabil dan terjangkau. Dengan sinergi kuat, negara hadir memastikan pangan terjangkau untuk semua. Setiap proses distribusi diawasi dengan ketat, mulai dari gudang hingga ke tangan masyarakat, agar tidak ada penyimpangan dan semua berjalan transparan. GPM meringankan beban masyarakat dan menekan inflasi nasional. Dengan harga kebutuhan pokok yang stabil, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan ekonomi lokal pun ikut bergerak. Polri tak hanya mengawal distribusi, tapi juga menjaga keamanan pasokan dan mencegah penimbunan. Tindakan tegas diambil agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah kebutuhan masyarakat yang tinggi. Gerakan Pangan Murah menciptakan ekosistem pangan yang adil dan transparan. Semua pihak, mulai dari petani, pedagang, hingga konsumen, mendapatkan manfaat dan keadilan dalam rantai distribusi pangan. Ini adalah langkah nyata menjaga ketahanan nasional dari lini paling mendasar pangan. Dengan upaya bersama, kita membangun fondasi bangsa yang kuat, dimulai dari meja makan setiap keluarga Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Inflasi yang stabil sangat penting, karena jika tidak dijaga, bisa berdampak buruk bagi seluruh lapisan masyarakat. Harga-harga yang melonjak akan memberatkan konsumen, sementara harga yang terlalu rendah bisa merugikan produsen, khususnya petani dan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan inflasi menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah berupaya keras agar inflasi tidak merugikan konsumen maupun produsen. Setiap kebijakan yang diambil selalu mempertimbangkan dampaknya bagi kedua pihak, agar daya beli masyarakat tetap terjaga, dan produsen tetap mendapatkan keuntungan yang layak. Sinergi lintas kementerian, serta dukungan penuh dari TNI dan Polri, menjadi kunci dalam menjaga inflasi di kisaran 1,5 hingga 3,5% per tahun. Kolaborasi ini memastikan pengawasan harga di pasar berjalan efektif, sehingga gejolak harga bisa segera diatasi sebelum merugikan masyarakat luas. Dengan inflasi yang terkendali, harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil. Konsumen merasa tenang saat berbelanja, tidak khawatir harga tiba-tiba melonjak. Di sisi lain, produsen, terutama petani, tetap semangat berproduksi, karena hasil panen mereka dihargai secara adil. Salah satu upaya nyata adalah Gerakan Pangan Murah, yang berperan vital menahan lonjakan harga saat pasar mulai tak terkendali. Program ini menyediakan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau, sehingga masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, meski harga di pasar sedang naik. Stabilitas harga pangan menjadi fondasi penting bagi kesejahteraan yang merata, baik di kota maupun di desa. Setiap keluarga, dimanapun mereka tinggal, berhak mendapatkan akses pada pangan yang terjangkau dan berkualitas. Upaya pengendalian inflasi harus dilakukan secara adil, melindungi petani agar tetap sejahtera dan konsumen agar tidak terbebani. Keseimbangan ini penting untuk menjaga harmoni dalam rantai produksi dan konsumsi. Program Bulog menjadi salah satu instrumen utama. Bulog membeli gabah petani dengan harga wajar saat panen raya, lalu menyalurkan stok beras ke pasar ketika harga mulai naik. Dengan cara ini, harga tetap stabil sepanjang tahun,
Petani terlindungi saat panen melimpah, sehingga tidak merugi karena harga anjlok. Sementara itu, konsumen juga terlindungi saat musim paceklik, karena pasokan pangan tetap tersedia dan harga tidak melonjak tajam. Inilah seni mengelola ekonomi pangan, mewujudkan keadilan bagi semua pihak dalam rantai produksi dan konsumsi, demi Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan. Mengendalikan inflasi dimulai dengan memahami pemicunya. Setiap tahun, harga kebutuhan pokok menjadi perhatian utama masyarakat dan pemerintah. Ketika harga-harga naik, daya beli masyarakat bisa tertekan, sehingga penting untuk mengetahui komoditas mana yang paling berpengaruh terhadap inflasi. Inflasi Juli 2005 tercatat 2,37%, masih dalam target pemerintah. Namun, angka ini tidak datang begitu saja. Pemerintah dan para ahli ekonomi terus memantau pergerakan harga di pasar, menganalisis data, dan mencari tahu faktor-faktor yang menyebabkan perubahan inflasi dari bulan ke bulan. Di antara berbagai komoditas, bawang merah, bawang putih, cabai, dan beras menjadi penyumbang utama inflasi pangan. Komoditas-komoditas ini sangat sensitif terhadap perubahan harga karena permintaannya yang tinggi dan konsumsi yang rutin oleh masyarakat Indonesia. Kenaikan harga komoditas ini sangat terasa karena dikonsumsi setiap hari oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Bahkan sedikit kenaikan harga saja bisa langsung berdampak pada pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Faktor cuaca ekstrem seperti banjir atau kekeringan, serangan hama, serta distribusi yang tidak efisien seringkali memicu gejolak harga. Ketika pasokan terganggu, harga di pasar bisa melonjak tajam dalam waktu singkat. Untuk mengatasi hal ini, Gerakan Pangan Murah hadir sebagai solusi. Program ini memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga pasokan pangan bisa langsung sampai ke tangan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menjadi peta jalan bagi pemerintah dalam mengambil langkah intervensi. Dengan data yang akurat, kebijakan bisa dirancang agar tepat sasaran dan benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan. Jika harga cabai atau beras naik di satu daerah, pemerintah segera melakukan intervensi pasar. Langkah ini penting untuk mencegah lonjakan harga yang lebih tinggi dan menjaga stabilitas ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Membaca data dengan cermat dan bertindak cepat adalah kunci menjaga stabilitas harga. Dengan demikian, kesejahteraan rakyat tetap terjaga dan kebutuhan pokok tetap terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Beras adalah komoditas paling strategis. Kenaikan harganya bisa memicu keresahan luas. Presiden menginstruksikan Bulog untuk menjaga stabilitas harga dan stok beras nasional. Per Agustus 2025, stok Bulog hampir 4 juta ton, hasil serapan panen lokal. Cadangan ini memungkinkan intervensi pasar kapan saja di mana saja. Bulog menyalurkan beras melalui berbagai kanal, dari pasar modern hingga program untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuannya, beras berkualitas dan terjangkau tersedia di seluruh negeri. Operasi logistik masif ini melibatkan koordinasi erat dengan pemerintah daerah dan mitra distribusi. Jika harga beras stabil, separuh masalah gejolak pangan sudah teratasi. Stok pangan melimpah tak cukup, distribusi ke masyarakat adalah tantangan utama. Pasar murah dan gerakan pangan murah hadir langsung di pemukiman, menjual sembako di bawah harga pasar. Program SPHP Bulog rutin menyalurkan beras ke pasar tradisional dan retail modern dengan harga terjangkau. Beras SPHP menyeimbangkan harga pasar, mencegah lonjakan. Koperasi desa diberdayakan sebagai ujung tombak distribusi, mempercepat akses pangan murah ke pedesaan. Pemerintah daerah didorong membuat kebijakan distribusi sendiri seperti pasar rakyat atau subsidi ongkos angkut. Sinergi berbagai kanal distribusi menciptakan jaring pengaman kuat. Semua bergerak satu irama memastikan setiap keluarga bisa mengakses pangan berkualitas dan terjangkau. Polri berperan strategis mengawal rantai pasok pangan dari hulu ke hilir. Satgas Pangan Polri mengawasi potensi penimbunan dan menindak tegas pelanggaran. Rutin cek gudang distributor, jika ada penimbunan, tindakan persuasif dan hukum diterapkan. Polri juga intervensi pasar saat harga komoditas melonjak, berkoordinasi dengan Bulog dan pemerintah daerah. Kecepatan intervensi kunci keberhasilan stabilisasi harga. Kehadiran Polri memberi rasa aman bagi masyarakat dan pedagang jujur.
Kolaborasi Bulog dan Polri menciptakan ekosistem pangan yang sehat dan adil. Keberhasilan gerakan pangan murah adalah hasil gotong royong lintas lembaga dan daerah. Sinergi Mendagri, Kapolri, Bulog, dan Bapanas jadi bukti komitmen bersama. Setiap lembaga punya peran spesifik. Bapanas merumuskan kebijakan, Bulog mengeksekusi, Polri dan TNI mengawal distribusi. Kemendagri mengorkestrasi gerakan daerah agar seirama dengan pusat. Pemerintah daerah proaktif memantau harga dan pasokan, bahkan menggunakan anggaran darurat untuk subsidi transportasi. Aksi nyata terlihat saat bantuan pangan diserahkan langsung ke masyarakat. Kolaborasi solid inilah mesin penggerak stabilitas pangan nasional. Stabilitas pangan tak hanya soal kebijakan nasional, tapi juga inovasi lokal. Pemerintah daerah didorong jadi inovator, menyesuaikan solusi dengan tantangan lokal. Contoh, Pemprov Sulsel menggerakkan ASN menanam cabai di rumah, menekan permintaan pasar. Inisiatif seperti lumbung pangan desa atau aplikasi pemantau harga mempercepat intervensi. Lokalitas jadi kunci, karena daerah paling tahu potensi dan masalahnya. Gerakan pangan murah ribuan kali digelar di 37 provinsi, berkat peran aktif daerah. Inovasi daerah membuktikan semangat ketahanan pangan telah mengakar hingga ke level terbawah. Menjaga ketahanan pangan adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya tugas pemerintah. Peran masyarakat sangat menentukan keberhasilan jangka panjang. Jadilah konsumen bijak, hindari panic buying dan penimbunan. Ubah pola konsumsi, jangan membuang makanan, tanam kebutuhan dapur sendiri. Inisiatif teknologi dan edukasi publik juga sangat membantu. Setiap orang bisa jadi agen ketahanan pangan sesuai kapasitasnya. Ketahanan pangan adalah cermin kekuatan bangsa. Tak boleh ada warga yang kelaparan. Dengan partisipasi aktif semua pihak, swasembada pangan dan kesejahteraan merata bisa terwujud.